Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dengan anggotakan saya sendiri, Alexander, dengan NIM 345, dan teman-teman saya yaitu Muhammad Satrio Gumilang dengan NIM 155, dan Muhammad Hafiz Gifari dengan NIM 415. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tugas ujian akhir semester ganjil untuk mata kuliah soft computing yang diampu oleh Pak Canggih. Langsung saja pada langkah pertama, kita mengimport library yang perlu, yaitu ada Pandas, Keras, Scala, NumPy, dan TKDM. Turun. Nah, ini kita menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu klasifikasi jamur. Apakah jamur itu bisa dimakan dengan label E, atau jamur itu beracun dengan label P. Di sini bisa dilihat data-data dari datasetnya. Lalu ini pertama kita membuat fungsi-fungsi untuk encoding dan fitur scaling. Pada fitur encoding kami menggunakan one hot encoder dari library sklearn. Lalu di sini kami membuat fungsi scaling pada variabel sc. Lalu di sini kami membagi datanya menjadi 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Dan pada data testing akan dibagi lagi menjadi data testing dan data validasi. Untuk data testingnya 50% dan data validasinya menjadi 50% juga, yang memberikan arti bahwa untuk data trainingnya 70%, untuk data validasinya 15%, dan data testingnya 15%. Di sini untuk fiturnya kami dilakukan operasi skala pada fitur. Lalu untuk labelnya kami menggunakan encoding, implementasikan operasi encoding. Nah, di sini ada arsitektur dari neural network-nya. Di sini arsitekturnya ada input layer, hidden layer 1, dan output layer saja. Turun. Nah, di sini membuat fungsi-fungsinya, yaitu fungsi sigmoid berdasarkan perhitungan sigmoid, yaitu 1 dibagi 1 ditambah eksponen dari nilai X. Yang kedua itu adalah fungsi ReLU. Yang ketiga itu ada fungsi forward. Forward ini mengambil nilai X sebagai fitur input dan W sebagai bobot dari matriks dan aktivasi, yaitu ReLU. Pada fungsi akurasi Fn, mengambil nilai Y, yaitu nilai asli dari datanya, dan Y hat, yaitu hasil yang diprediksi oleh neural network. Fungsi ini berguna untuk menghitung akurasi sebagai rasio dari prediksi yang benar ke jumlah total prediksi dengan membagi jumlah prediksi yang benar dengan ukuran Y hat. Lalu pada fungsi predik, mengambil nilai X, Y hat, weight, dan aktivasi. Fungsi ini berguna untuk membuat prediksi terhadap data baru berdasarkan neural network yang sudah dilatih tadi. Lalu yang terakhir ada fungsi fitness, ya, mengambil nilai X, Y hat, weight, dan activation. Pada fungsi ini berguna untuk mengevaluasi kinerja beberapa set bobot atau disebut populasi. Lalu yang ini ada vektor, yaitu mengubah bentuk matriks menjadi vektor pada bobot. Yang kedua yaitu ada fungsi vector to matrix, yaitu mengubah
dari vektor menjadi matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah arsitektur algoritma genetika itu sendiri. Nah, dari arsitektur neural network yang telah didefinisikan sebelumnya, dilakukan proses algoritma genetika untuk mencari eh, array bobot terbaik yang akan digunakan untuk klasifikasi menggunakan neural network tadi. Di sini tahap pertama yaitu yang pertama adalah menentukan bobot awal menggunakan fungsi matriks to vektor. Lalu vektor bobot tadi dijadikan populasi dengan mengubahnya menjadi matriks, lalu mengenerate populasinya, mencari nilai fitness dari tiap populasi, menentukan parents dengan mating pool, melakukan crossover untuk mencari keturunan, lalu melakukan mutasi untuk tiap keturunan itu. Di sini yang pertama itu ada fungsi mating pool yang digunakan untuk mencari parents atau orang tua yang digunakan untuk proses crossover nanti. Di sini parents dipilih dengan nilai fitness tertinggi. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah array dua dimensi dengan variabel parents. Setelah itu, dia terdapat fungsi crossover yang digunakan untuk menikahkan atau crossoverkan parents yang telah dipilih tadi untuk menghasilkan keturunan. Di sini terdapat dua parents yang dinikahkan dan menghasilkan dua keturunan juga. Metode crossover yang digunakan di sini adalah one point crossover dengan cara mengambil setengah dari parent 1 dan setengah dari parent 2 untuk diturunkan ke keturunannya. Selanjutnya adalah mutasi. Di sini fungsi mutasi yang digunakan untuk memutasi atau mengubah posisi bobot dari keturunan tersebut. Dan di sini mutasi yang digunakan adalah metode uniform mutation dengan cara mengacak atau merandom bobot mana yang akan dimutasi. Selanjutnya adalah parameter dari algoritma genetika itu yang dapat dimodifikasi. Di sini kami memilih solusi per populasinya adalah 8, jumlah parents yang dinikahkan adalah 4, jumlah generasinya adalah 200, dan persentase yang keturunan yang mutasi adalah 20% dari total keturunan. Ini adalah input shape itu bentuk input neural network yaitu adalah jumlah fitur X, sedangkan output shape adalah jumlah nilai pada output yaitu E dan P atau edible dan atau poisonous. Selanjutnya adalah initial wax atau inisialisasi bobot di mana bobot awal yang digunakan untuk klasifikasi. Di sini setiap bobot untuk tiap layernya itu akan dirandom. Di sini W1 merupakan bobot untuk input layer, W2 bobot untuk hidden layer, dan W3 adalah bobot untuk output layer. Selanjutnya, bobot awal tersebut dirubah menjadi vektor dengan fungsi map to vector. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita membuat buat perulangan untuk generasi, yang mana pada generasi itu kita memasukkan range dari nom generasi yang telah diinputkan tadi, lalu memanggil semua fungsi-fungsi
yang telah dibuat. Yang pertama ada vector to math dengan variabel weight math, lalu fungsi dari fitness dengan variabel fit, lalu ada akurasi yaitu dari fitnya tadi, lalu buat variabel dari parents yang mana didapat dari fungsi mating pool, lalu dari buat variabel overspearing crossover dari fungsi crossover, lalu membuat variabel overspearing mutasi dari fungsi mutasi. Lalu hasil dari bobot yang telah didapatkan disimpan dan melakukan pemrosesan GA. Selanjutnya melakukan analisis dari GA. Di analisis dari GA ini kita menentukan akurasi dari trennya, diuji dengan bobot data uji tadi menghasilkan 0,93 sekian, yaitu 93%, yang mana base dari bobotnya atau bobot terbaiknya bisa dilihat pada bawah sini. Next. Dan untuk bentuk grafik dari akurasi GA-nya bisa dilihat seperti ini. Dia menaik pada generasi ke-200. Dan untuk hasil tesnya bawahnya mendapatkan 0,92. Nah, dari situ kami membuat perbandingan, yang mana perbandingan di sini menggunakan neural network yang biasa pada umumnya digunakan. Yang mana di sini kita menggunakan arsitektur yang sama pada GA, yang mana ada 3 layer, bisa dilihat seperti ini. Lalu kita melakukan modelnya, kita compile dengan binary concentricity dan akurasi, metrik akurasi. Lalu kita feed dengan epoch sebanyak 200. Sama pada seperti generasinya 200 dan sini kita gunakan epoch 200. Dan pada model biasa ini kita ternyata mendapatkan akurasi yang lebih tinggi pada data trennya, yaitu 100%. Dan pada data tesnya juga kita mendapatkan 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada data ini kita mendapatkan akurasi terbaik pada model neural network umumnya yang biasa tanpa GA gitu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.